Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari semester 3 non-reguler. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-12 yang mana disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan Bapak Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rindi Aridayandi SMH. Pertemuan ke-12 kali ini itu menyampaikan tentang perbedaan pengulangan tindak pidana residip dengan konkursus, yaitu residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, yaitu kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah yang pertama itu kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Semisalnya pemalsuan mata uang dalam pasal 244 sampai 248 KUHP, pemalsuan surat 263, 264 dan pencurian 262 sampai 265, penggelapan, penipuan yaitu kejahatan jabatan 415, 417, 425, penadahan 480 sampai 481. Contoh pada saat melakukan penipuan kena hukuman penjara 3 tahun. Penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486 belum lewat 5 tahun karena pidananya, berarti 2 tahun kemudian keluar tidak boleh melakukan penadahan, pencurian. Nanti fasaragih kena pemberatan pidana. Kalau kuat atau gatal gimana? Boleh, asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada yang namanya residip, karena di sana berlaku hukuman dapat dikalikan 2 kali lipat hukuman. Misalnya orang mencuri kena di hukuman 3 tahun, terus mencuri lagi kena hukuman pemberatan jadi 6 tahun. Sesudah keluar mencuri lagi dan kena pemberatan pidananya lagi jadi 12 tahun. B. Kelompok jenis kejahatan pada pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, semisalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara atau pembunuhan atau penganiayaan dan lain-lainnya. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, semisalnya penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara yang diatur dalam 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat yang diatur dalam pasal 142 sampai 144, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum 207 sampai 208, dan penghinaan terhadap orang pasal 310 sampai 321, kejahatan penerbitan dan percetakan pasal 483, 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 48, 487 dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Antara kejahatan yang kemudian yang diulang dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basiking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Dan yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Dan belum lewat tenggang waktu kedaluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Residip pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Pada pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang, pada pasal 492 pamuk di muka umum merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Pada pasal 459 memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang atau tanpa izin. Pada pasal 501 menjual dan sebagainya manakala minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak atau yang sakit yang mati. Pada pasal 512 melakukan pencaharian tanpa ada keharusan kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Dan pada pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Dan pada pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Dan pada pasal 530
tugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelumnya dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Dan pada pasal 536 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Dan pada pasal 540 mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya. Dan pada pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Dan pada pasal 544 mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalan tanpa izin. Dan pada pasal 545 melakukan pencarian sebagai tukang ramal. Dan pada pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Syarat-syarat residivis pelanggaran itu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu dan harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu dan tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai hukuman yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545 dan 549 KUHP. Dan belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran pidana dengan diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan, dan yang kedua pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Dari residip di luar KUHP yaitu residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lainnya. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Untuk pemberatan yang ada ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian dari review saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.